Semua teman-teman di tempat ini tahu apa ini kan? Apa? Bunga. Bunga. Nah, bunga ini kalau saya lihat, kalau saya cium harum, cantik, indah dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Coba bayangkan bunga ini. Kalau bunga yang ini kita bisa mendekor ruangan, bisa mempercantik ruangan dan sebagainya. Tapi bunga ini, apakah kita berikan bunga yang lain kepada seseorang yang kita cintai? Itu bersifat sementara, tidak selamanya. Kita tidak akan membawanya sampai mati. Kita tidak akan membawanya sampai mati. Kecantikan, ketampanan, kegantengan, itu akan menjadi busuk dan akhirnya menjadi tengkorak. Nah, pada pagi hari ini langsung saja saya ingin bertanya, siapa di antara kita di tempat ini yang tidak pernah minta tolong dalam kehidupan seperti tadi? Siapa di antara kita di tempat ini tidak pernah minta tolong? Ada? Tentu tidak ada, bukan? Di tempat ini kita pasti pernah minta tolong, baik itu kepada keluarga, sahabat, teman. Pasti kita pernah minta tolong. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang raja yang memiliki segalanya, kekayaan, harta, kejujuran dan sebagainya, tapi dia masih minta pertolongan. Dia masih minta pertolongan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 14. Ada seorang yang akan membacanya bagi kita dan mari kita memperhatikan di Alkitab masing-masing. Sekali lagi Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf ketika saya ditemani mayat karena tenggorokan saya tidak enak. Tapi bukan corona. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mungkin teman-teman saya yang berkhotbah sebelumnya telah memaparkan latar belakang daripada kitab Mazmur ini. Nah, saya akan memaparkan latar belakang dari Mazmur pasal 39 ini. Nah, Mazmur pasal 39 ini merupakan lanjutan dari tema Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 23. Karena di sini menceritakan bagaimana pemazmur masih menderita hukuman berat yang datang daripada Allah. Nah, pemazmur di sini menyadari bahwa penderitaan yang dia alami itu memang benar-benar berasal daripada Allah. Dan kita bisa lihat ayat ke-11. Nah, apa perbedaannya Mazmur pasal 38 dan Mazmur pasal 39 ini? Nah, Mazmur pasal 38 termasuk dalam ketujuh Mazmur pengakuan dosa seperti yang telah dijelaskan teman saya kemarin. Termasuk dalam Mazmur pengakuan dosa. Sedangkan Mazmur pasal 39 ini tidak. Mazmur ini pernah disebut sebagai syair kesedihan yang terindah. Sedih terindah, luar biasa. Dalam kitab suci dan digolongkan dalam doa minta tolong karena isinya berisi tentang ungkapan hati dan doa. Nah, Mazmur pasal 39 ini memiliki kelebihan. Kenapa? Karena Mazmur 39 ini disebut sebagai ringkasan dari kitab Ayub. Kenapa? Karena menceritakan tentang penderitaan hidup dan juga meringkas kitab pengkhotbah. Kenapa? Karena menceritakan tentang hidup yang sia-sia, tentang hidup yang sia-sia. Pada yang pertama, di sini dikatakan bahwa Mazmur ini ditujukan kepada Yedutun. Siapa itu Yedutun? Yedutun adalah seorang Lewi Bani Merari, yaitu salah satu dari pemusik yang diangkat Raja Daud untuk melayani di bait suci atau di kemah suci. Kita bisa lihat di 1 Tawarik pasal 16 ayat 41, 42 dan Tawarik pasal 25 ayat 1 sampai 6. Nah, Yedutun ini juga disebut 3 kali dalam kitab Mazmur. Di mana saja itu dalam kitab Mazmur pasal 39 ini, pasal 62 dan pasal yang ke-77. Tadi dalam pembacaan firman Tuhan, teman-teman tertawa dengan kata sela. Nah, saya sangat penasaran dengan kata sela ini. Kenapa kata sela dicantumkan dalam Alkitab Mazmur? Apa sih arti daripada sela ini? Kenapa sela ini dicantumkan dalam
kitab Mazmur, apa fungsi dan tujuannya. Mungkin teman-teman sebelumnya belum menjelaskan, tapi pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan apa itu Selah. Nah, dalam bahasa Ibrani kata Selah itu sendiri yaitu Selah yang artinya spasi atau perhentian. Tapi ada 3 yang saya gali di sini arti daripada Selah sendiri sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Yang pertama sebagai tanda overtune, yaitu perhentian untuk menaikkan nada lagu atau suara. Jadi orang-orang Israel ketika menaikkan mazmur pada waktu itu, ketika ada Selah, maka itu sebagai tanda overtune. Yang kedua sebagai tanda pemisah lagu. Tanda pemisah lagu itu perhentian untuk mengangkat mata dan mengulangi kembali lagu atau mazmur tersebut. Dan yang ketiga yang paling membuat saya sangat terberkati karena yang ketiga itu dalam konteks ibadah Israel pada waktu itu, ketika ada Selah, maka mereka bukan hanya berhenti dan lain sebagainya, tetapi mereka sujud sampai dahi mereka sampai ke tanah dengan adanya kata Selah. Ini menunjukkan bahwa sebagai bukti mereka menyembah kepada Tuhan. Nah, mengapa pada pagi hari ini saya menjelaskan kata Selah? Karena sangat mendukung dalam mempelajari kitab Mazmur itu sendiri. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa kata Selah di sini, mungkin teman-teman mengatakan bahwa kata Selah di sini hanya berada dalam kitab Mazmur saja. Mungkin ada yang berpikiran seperti begitu. Ada yang kayak. Pada pagi hari ini, saya mengatakan bahwa kata Selah bukan hanya ada di dalam kitab Mazmur, tetapi ada juga dalam kitab, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kita bisa lihat di Habakuk pasal 3 ayat 3, ayat 9 dan ayat 13. Kata ini memang tidak perlu untuk kita sebut, tetapi kata Selah ini saya sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami isi Mazmur tersebut. Nah, makanya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan ini di bawah satu tema dengan satu kata tolong. Dengan satu kata tolong. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, di dalam ruangan ini tidak pernah ada, saya maupun teman-teman semua, tidak pernah ada seorang yang tidak pernah minta tolong dalam kehidupannya. Nah, pemazmur atau Raja Daud sendiri minta tolong. Nah, kita akan membahasnya di bawah beberapa poin dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia minta tolong? Mengapa manusia minta tolong? Dalam KBBI, tolong artinya minta bantuan, minta pertolongan, meminta perlindungan. Tidak mungkin kita minta pertolongan tanpa ada sebab. Misalnya di depan ini saya teriak, tolong, tolong. Terus Bapak Satpam datang, kenapa? Terus saya bilang tidak ada apa-apa. Tentu sangat lucu kan, sangat aneh. Kita minta pertolongan tanpa sebab. Nah, makanya pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengapa manusia secara khusus pemazmur di sini minta pertolongan. Yang pertama, karena penderitaannya semakin berat. Kita bisa lihat di ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Karena penderitaannya semakin berat. Dalam pasal 2 ayat 4 ini dijelaskan bahwa bagaimana seorang pemazmur, yaitu Daud sendiri, bungkam. Dia tidak mau berbicara, walaupun ada banyak sekali permasalahan, godaan yang dia alami, dia tetap diam. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ada banyak sekali pergumulan permasalahan yang dalam Daud. Salah satunya, karena masih banyak tapi saya ambil salah satunya, yaitu bagaimana seorang anak kandungnya ingin membunuhnya. Seorang anak kandungnya ingin membunuhnya. Apakah ada di tempat ini yang ingin berencana untuk membunuh ayahnya? Tentu tidak ada, bukan? Dan inilah persoalan yang dialami oleh Daud, penderitaan yang dialami oleh Daud. Bahkan ingin menjatuhkannya dan ia ingin untuk menduduki tahta Daud. Sungguh sangat luar biasa. Pada ayat yang ketiga mengatakan bahwa aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal-hal yang baik, tetapi penderitaan semakin berat. Ini menandakan bahwa pemazmur itu Daud sudah berusaha mengontrol
supaya melalui perkataannya ia tidak melakukan dosa. Ia tidak menuduh Tuhan. Ada frasa yang sangat menarik di sini. Aku jauh dari hal yang baik. Mungkin kita mengerti bahwa aku jauh dari hal yang baik ini, aku jauh dari perbuatan-perbuatan baik. Sebenarnya itu bukan saudara-saudara itu. Maksud dari sini, dia adalah seorang raja yang memiliki segalanya, tetapi dia dari zona nyamannya dia tidak mau berada dalam zona nyamannya. Dia dikatakan di sini, aku jauh dari keadaan-keadaan yang baik, bukan perbuatan-perbuatan baik. Aku jauh dari hal-hal dari perbuatan-perbuatan baik. Dia jauh dari keadaan yang baik, artinya dia benar-benar hidup sederhana, berdoa, berpuasa. Tetapi apa yang terjadi? Penderitaannya semakin berat. Penderitaannya semakin berat. Mungkin di tempat ini kita sudah dekat di hadapan Tuhan, berpuasa, berdoa. Tapi kok kita merasa, ya Tuhan Yesus, kenapa penderitaan semakin berat? Kenapa saya sering berdoa? Baca Alkitab dan sebagainya. Kata aku keluh di sini dalam bahasa aslinya yaitu alam, bukan alam semesta ya. Alam yang artinya Daud benar-benar berada dalam keadaan terjepit, speechless, dan bisa berkata-kata lagi. Satu hal yang perlu kita pelajari daripada Daud yaitu ketika dia mendapat suatu masalah, berada dalam posisi yang sangat terjepit sekalipun, dia tetap menghidupi diam. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, kenapa Tuhan Yesus seperti begini, kenapa ini, kenapa ini. Tapi dia menghidupi diam. Itu buktinya kan, karena dia merasa bahwa Tuhan akan menolong hidupnya. Mungkin di antara kita di tempat ini ada yang merasa ketika mendapatkan percobaan, tidak ada uang SPP, uang saku. Mungkin kita, ya Tuhan Yesus, kok payah kali hidup saya ini? Kok seperti begini? Ada di antara kita, saya termasuk mungkin, atau teman-teman sekalian, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, kenapa pemazmur meminta tolong? Jawaban yang kedua, hidup manusia itu hanya sementara, bukan selamanya. Hidup manusia itu hanya sementara, bukan selamanya. Kita bisa lihat di ayat 5 sampai ayatnya yang semua teman-teman di tempat ini tahu apa ini kan? Apa? Bunga. Nah, bunga ini kalau saya lihat, kalau saya cium harum, cantik, indah dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Coba bayangkan bunga ini. Kalau bunga yang ini kita bisa mendekor warna, bisa mempercantik ruangan dan sebagainya. Tapi bunga ini, apakah kita berikan bunga yang lain kepada seseorang yang kita cintai? Atau kita ingin mendekor ruangan dengan memakai bunga yang sudah lain ini? Tentu tidak, bukan. Apa artinya kita mempelajari tentang bunga yang lain dan bunga yang segar? Ini menyatakan bahwa keindahan bunga, keelokan bunga itu hanya sementara, tidak selamanya. Hanya sementara, tidak selamanya. Hanya sementara. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita sama dengan bunga yang hidupnya hanya sementara, tidak untuk selamanya? Bunga itu indah, tetapi maksudnya singkat. Sama dengan kehidupan manusia. Dalam ayat 5 sampai ayat 7, si pemazmur yaitu Daud, dia tidak bicara tentang keluhan-keluhan pada ayat 5 sampai 7 ini, atau tuduhan. Dia hanya memastikan suatu kepastian hidup. Dia meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, umur saya kapan sampai pada ajalnya? Kapan saya mati Tuhan? Kita pernah bertanya ke dalam kehidupan kita. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan kapan dia akan meninggal dunia. Karena Daud menganggap bahwa hidup itu sementara dan bersifat fana. Nah, kata fana di sini artinya sama artinya dengan kesia-siaan pada ayatnya yang ke-6. Dalam bahasa aslinya, fana adalah heber, yang artinya uap air, nafas, tiupan udara. Nah, sangat luar biasa ya. Pemazmur yaitu Daud menganggap kehidupan itu sebagai uap air. Semua kita tahu uap air. Uap air itu hanya sementara. Sekarang ada, nantinya sudah tidak ada lagi, sudah hilang, sudah kering. Nah,
pemazmur, di sini saya sangat terberkati. Kenapa? Karena pemazmur menjadikan uap air atau dia mengatakan bahwa hidup itu bagaikan uap air yang saat ini ada, sebentar lagi sudah tidak ada lagi. Demikian saya sangat diberkati secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita hidup dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Semuanya Tuhan yang mengaturnya, umur, usia, Tuhan yang mengaturnya. Semua ada waktunya, tapi kita harus ingat bahwa semuanya akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Di tempat ini mungkin kalau makan pagi, siang, sore, ada yang makan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena jaga tubuh supaya tetap ideal, langsing. Takut gemuk. Kenapa gemuk? Kenapa takut gemuk? Nanti ada yang suka katanya. Kalau cowok-cowok, kalau putra-putra di asrama setiap hari nge-gym, push up, dan lain sebagainya, apa itulah sifatnya. Kenapa? Supaya pada six pack kuat, kekal, sehingga cewek-cewek pada tertarik. Apa yang perlu saya simpulkan? Saya telah menekankan bahwa hidup itu sia-sia. Bukan saya berarti mengatakan bahwa jaga badan, diet, dan lain sebagainya. Diet dan lain sebagainya itu bukan salah. Tapi apakah kita di tempat ini sudah mengeluarkan yang lebih utama dan yang terpenting? Apakah kita di tempat ini jangan sampai gara-gara olahraga terus-menerus kita melupakan Tuhan. Nge-gym, angkat beban 100 kilo, kita melupakan Tuhan, saudara-saudara. Ingat bahwa harta kekayaan, gelar, skripsi atau promosi yang baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, itu bersifat sementara, tidak selamanya. Kita tidak akan membawanya sampai mati. Kita tidak akan membawanya sampai mati. Kecantikan, ketampanan, kegantengan, itu akan menjadi busuk dan akhirnya menjadi tengkorak. Ya, itu nanti ketika kita sudah mati, itu tidak ada artinya. Yang terpenting apakah yang terutama itu menjaga hubungan kita, intimasi kita kepada Tuhan itu sudah terjalin atau tidak. Tidaklah kita nanti melakukan hal-hal yang seperti begitu, tapi apakah kita sudah mengeluarkan yang terbaik untuk Tuhan atau tidak. Karena kita ini, kehidupan kita ini panas, sia-sia, sementara. Jangan kita berbangga. Kita masih butuh tolong. Pada ayat yang ke-6 sangat menarik karena diakhiri dengan kata sela, seperti yang waktu teman-teman tadi kita akan nanti sebut sela dan sebagainya. Kata sela seperti yang saya jelaskan tadi, ini menandakan bahwa sesudah dia mengucapkan ayat ini, dia langsung sujud menyembah hingga dia ingin sampai di tanah, menyentuh tanah. Ini berarti bahwa Daud yang merasa bahwa dirinya itu hanya sementara, dia tidak layak menghadap Allah yang suci. Kesimpulannya bagi poin pertama ini, hidup kita hanya sementara, hanya sekali. Waktu kita sangat terbatas. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Poin yang kedua, yang pertama tadi sudah menjelaskan tentang kenapa kita harus minta tolong. Yang kedua ini, kepada siapa manusia minta tolong. Kita bisa lihat ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Poin pertama saya jelaskan kembali bahwa kenapa manusia minta tolong dengan penderitaan dan kesia-siaan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kepada siapa seharusnya kita minta tolong? Kepada siapa seharusnya kita datang untuk memperoleh solusi? Setelah pemazmur itu Daud banyak mengalami kesulitan, penderitaan dalam hidupnya. Yang perlu kita ketahui bahwa Daud tidak pernah berputus asa. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin berhubungan dengan Ayub. Dia berbeda dengan Ayub. Ayub dalam pasal 7 ayat 16, dia ingin mati rasanya. Tapi berbeda dengan
yang artinya sebuah pengharapan yang bukan hanya saat ini, tapi dia terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia terus-menerus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mungkin kita di tempat yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita sudah mengalami banyak pergumulan dan sebagainya, kita langsung tidak punya harapan kepada Tuhan. Seterusnya kata lepaskanlah pada ayat 9, diterjemahkan dalam NIV sebagai save. Save artinya selamat, selamatkanlah. Dalam bahasa aslinya lebih jelas lagi, yaitu Persia, yang artinya agar jauh ditarik keluar dan diluputkan dari pemberontakan. Yang masih di sini, dia sudah benar-benar merasa bahwa dia adalah orang berdosa, dan dia ingin supaya Tuhan menarik dia dari keberdosaannya, supaya dia disucikan oleh Tuhan. Jadi Daud masih meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja, memiliki banyak harta. Mungkin di tempat ini ketika kita memiliki apa yang kita inginkan saja, kita sudah tidak ada di lagi. Kita kayak sombong dan lain sebagainya. Mari kita belajar daripada Daud. Dia adalah orang nomor 1 di Israel pada waktu itu, tapi dia masih membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dia masih membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Yang menariknya, sebelum Daud menyampaikan doanya pada ayat kembali mengingatkan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena dia berhadapan dengan Tuhan tanpa dosa. Dia mengakui bahwa waktunya sementara. Dia mengulangi kembali. Karena dia memang benar-benar merasa bahwa hidupnya itu tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Sebelum dia menaikkan doanya pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13, ketika Daud menyampaikan kepada Tuhan, kata dengarkan di sini merupakan rintihan isi hati Daud. Rintihan isi hati Daud. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani itu sama, yang artinya merupakan suatu kesungguhan Daud merintih, meminta Tuhan, dengarkanlah, saya ingin anakmu, saya membutuhkan pertolonganmu ya Tuhan. Dia merintih di hadapan Tuhan, seakan-akan atau emang dia memang tidak layak. Dia membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kata sama ini, ketika kita mengartikannya lebih jauh, kata dengarkan ini, Daud berdoa meminta supaya Tuhan mendengarkannya, bukan hanya pada dia melanjutkan atau mengatakan dalam bahasa ini, tapi terus-menerus dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya. Supaya Tuhan mendengarkan doanya. Kan kita di tempat ini ketika kita sudah berdoa 1-2 kali, ya udah Tuhan sudah tidak menjawabnya lagi. Udah Tuhan sudah, ya memang doa itu bukan untuk saya. Tapi di sini kita belajar daripada Daud. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Jangan kita lelah dalam berdoa. Pada ayat 14 ada frasa yang menarik, yaitu alihkanlah pandanganmu daripadaku. Maksud Daud di sini, alihkanlah pandanganmu. Pandanganmu di sini bukan berarti ya Tuhan, ya udah tinggalkan saja aku ya Tuhan. Tapi kata pandanganmu di sini adalah diartikan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa aslinya itu, murkamu. Alihkanlah murkamu daripada aku. Jangan sampai sebelum aku mati, kalau kita lihat ayat 14, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Jadi ini merupakan penutup yang sempurna menurut saya. Kenapa? Dia berkata, Tuhan Yesus, lupakan saja dosaku ya Tuhan. Kau hapuskan dosaku sebelum saya meninggal. Ini berarti dia melakukan penyelesaian di hadapan Tuhan. Dia melakukan penyelesaian di hadapan Tuhan. Ini berarti ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang pergi ke kebun. Dia pergi dari rumahnya, dia jalan raya, hingga masuk dalam hutan. Dia masuk dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Dan ketika bapak ini sudah mencari kayu bakar, sudah mendapatkan kayu bakar, dia pergi, dia mengangkat kayu bakar itu di atas bahunya, dia mengangkat beban itu. Dan ketika
ketika sudah sampai di jalan raya, yang terjadi ada sebuah truk, tahu truk ya, mobil. Nah, tiba-tiba truk ini berhenti di samping bapak ini. Katanya, naik gak bapak? Terus bapak ini naik. Lalu apa yang terjadi? Bapak ini memang naik di atas truk mobil itu. Tetapi lucunya dia memang naik di atas mobil itu, di atas truk itu. Tetapi beban itu masih ditaruhnya di atas bahunya. Dia memang berjalan, tidak berjalan lagi, dia naik di atas mobil, truk. Tapi dia masih mengangkat beban itu. Dia memang sudah naik di atas truk itu. Tapi dia masih mengangkat beban. Dia tidak mempercayakan kepada sopir atau mobil itu supaya dia menyerahkan diri di atas truk atau bagaimana. Tapi dia masih mengangkat, dia tidak mempercaya secara seutuhnya. Apa yang perlu kita belajar dari ilustrasi? Kita memang orang Kristen. Kita Kristen. Kita disebut sebagai orang percaya. Setiap hari baca Alkitab, renungan, berdoa, berpuasa. Tapi itu hanya lambang. Kita hanya ikut, tapi kita tidak menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Karena kita menganggap mampu. Kita menganggap saya tidak ingin pertolongan dari siapapun. Terlebih pertolongan daripada Tuhan. Kita merasa mampu. Kita memang sudah hidup dalam Tuhan. Tapi kita tidak mempercayakan seutuhnya kehidupan kita di tangan Tuhan. Kita tidak mempercayakan secara keseluruhan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulannya pada pagi hari ini, pertolongan sejati kita adalah hanya dari Tuhan dan tidak ada yang lain. Hanya daripada Tuhan saja. Mungkin ketika kita mengharapkan pertolongan dari yang lain, mungkin tidak sesuai dengan pengharapan kita, apa yang kita harapkan, ekspektasi kita. Dan sehingga mungkin akhirnya membuat kita kecewa. Mari kita pada pagi hari ini hanya berpengharapan saja kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mampu memberikan pertolongan sejati kepada kita. Yang kedua yang perlu kita ingat, hidup manusia hanya sementara. Jadi mari kita pergunakan untuk kemuliaan Allah. Ingat, bukan berarti hal-hal tidak boleh. Tetapi apakah yang terutama, yang paling terpenting dalam kehidupan kita sudah melaksanakannya atau belum? Ingat, hanya sementara waktu kita di dunia ini, masa hidup kita di dunia ini. Waktu kita sangat terbatas dan tidak untuk selamanya. Mungkin di antara kita semua yang ada di tempat ini ada yang orang yang di atas ini meninggal, orang tua, sahabat, teman. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa hidup itu sebentar. Kita semua di tempat ini nantinya pasti akan mengalami hal yang demikian. Tapi yang paling terpenting, apakah kita sudah menjadi berkat dalam kehidupan? Daud saja yang seorang kaya, yang seorang raja, yang seorang banyak sekali kalau dia minta sesuatu dia pasti akan tercukupi atau semua apa yang dia inginkan